Anda kembali menyaksikan Nusantara Siang, pemirsa. Narkoba merupakan satu dari 3 kejahatan luar biasa yang ditangani secara khusus. Betapa tidak sedikit pelaku penyalahgunaan narkoba tidak juga jera untuk kembali terlibat dengan narkoba, padahal sudah pernah berurusan dengan hukum. Narkoba tentu sangat membahayakan generasi muda yang diharapkan menjadi penerus bangsa ini. Lalu bagaimana menyadarkan atau mensosialisasikan agar jangan pernah mencoba-coba dalam narkoba? Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kita Mas Reza Indra Giri Amril. Beliau adalah psikolog forensik dan juga merupakan konsultan pada Lentera Anak Foundation. Dan pemirsa, inilah Dialog Nusantara Siang. Halo, selamat siang Mas Reza. Bagaimana Selamat kabarnya? siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Alhamdulillah baik, warahmatullahi Mas. wabarakatuh. Baik, Mas Reza, berbicara tentang penyalahgunaan narkoba, ini tentunya bukan barang baru lagi dan tentunya bukan kasus yang baru-baru muncul karena pengedar dan penggunanya selalu ada. Bagaimana ini menurut Mas Reza untuk memutus mata rantainya? Ya, tidak aneh kalau kemudian di dalam khazanah psikologi forensik diperkenalkan istilah narkoterorisme, bahwa barangkali pada waktu dewasa ini untuk menghancurkan sebuah negara, untuk membinasakan sebuah generasi, musuh tidak lagi harus kirim bom, tidak lagi harus kirim mortir, tapi cukup dengan menyebarluaskan narkoba. Narkoba dikemas sedemikian rupa dalam kemasan-kemasan kecil sehingga jangankan orang dewasa, anak-anak pun dengan uang jajan sehari-hari akan bisa kemudian mengkonsumsi atau tepatnya menyalahgunakan narkoba. Ya, kita pantas risau lah, Mas, bahwa narkoba hari ini tampaknya bukan lagi persoalan yang dihadapi oleh orang dewasa, tapi juga persoalan yang dihadapi oleh anak-anak. Baik anak-anak sebagai penyalahguna maupun anak sebagai bagian dari pemasaran atau distribusi narkoba itu. Baik, seperti yang sudah disampaikan Mas Reza bahwa pengguna narkoba tidak memandang usia ya, anak-anak maupun orang dewasa sekalipun. Begitupun dengan jabatan, pekerjaan, siapa saja bisa terkena narkoba ini. Nah, menurut Mas Reza sendiri, seperti apa yang bisa kita lakukan untuk menyadarkan jangan sampai menggunakan narkoba? Kita bicara kelompok usia berapa sebetulnya, Mas? Kalau kita bicara pada usia anak atau remaja, maka memang kita harus berbincangkan faktor pendorong dan juga faktor penarik. Maaf, ini handphonenya jadi jatuh. Faktor pendorong dan faktor penarik. Apa itu dimaksud dengan faktor pendorong? Faktor pendorong adalah kebutuhan anak akan teman. Anak sulit untuk mengatakan tidak kepada orang-orang sebaya. Anak sulit untuk menghindari adanya tekanan-tekanan juga datang dari orang dewasa agar anak kemudian terlibat sebagai pemasar narkoba. Itu faktor pendorongnya. Faktor penariknya apa? Getir memang, bahwa tadi saya katakan kemasan narkoba sekarang dibikin kecil, dibikin dalam hidangan yang menarik, permen kah itu, kue kah itu, yang juga menjadi daya tarik tersendiri bagi generasi muda kita. Nah, kalau kemudian faktor pendorong dan faktor penarik itu sudah bertemu sedemikian rupa, maka sempurna sudah anak-anak kita akan berhadapan dengan resiko menjadi bagian dari penyalahgunaan narkoba, dan itu amat sangat nyata. Baik, dan undang-undang khususnya juga mengenai yang mengatur penyalahgunaan sudah jelas, baik untuk pengedar maupun pemakai. Namun masih saja ada dalam penyalahgunaan narkoba ini, khususnya anak-anak, kita berbicara mengenai anak-anak. Nah, kenapa anak-anak ini walaupun sudah Anda sedikit bahas, begitu rentan menggunakan narkoba? Atau mungkin ada seharusnya yang bisa dilakukan untuk menindaklanjuti hal ini? Atau mungkin ada aturan khusus mengatur ini terhadap anak-anak, atau mungkin ada hal lain yang sebenarnya bisa dilakukan terkait dari untuk menyadarkan anak-anak ini khususnya pemakai sendiri? Kita punya penyikapan ganda terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba, terlebih ketika kita bicara pada usia anak-anak, termasuk di dalamnya usia remaja. Penyikapan ganda itu pertama, kita akan menangani kasus-kasus penyalahgunaan narkoba sebagai bentuk masalah psikologis kah, sebagai bentuk masalah fisik kah, yang kemudian harus diatasi lewat pendekatan pengobatan alias rehabilitasi. Itu pendekatan atau penyikapan pertama. Penyikapan kedua adalah penyikapan pidana. Nah, untuk penyikapan pidana yang saya maksud bukanlah rehabilitasi, tapi sanksi hukum, sanksi pidana baik berupa hukuman denda maupun hukuman badan, yang tujuannya adalah memunculkan rasa jera, memunculkan rasa takut, bahkan kemudian
bisa memaksa orang tersebut untuk kemudian tidak lagi terjun ke dalam persoalan narkoba. Nah, tinggal kita memilih, kita mau pakai pendekatan yang mana. Menurut saya, karena situasi di Indonesia sudah sedemikian kritis, maka justru harus dikirim pesan yang amat sangat tegas ke masyarakat bahwa siapapun yang menyalahgunakan narkoba akan dikenai hukuman berat. Dengan kata lain, saya per detik ini lebih cenderung untuk mendukung penanganan yang sifatnya punitif daripada pendekatan-pendekatan yang sifatnya rehabilitatif. Baik, jika selama ini rehabilitasi masih kerap dilakukan sebagai salah satu solusi untuk menyadarkan pemakai sendiri. Akan tetapi masalah yang saat ini terjadi adalah bahkan yang sudah pernah direhabilitasi pun bisa eh, terjangkit lagi atau mungkin bisa menggunakan lagi ini narkoba. Nah, bagaimana Ya. hal ini bisa terjadi? Apakah rehabilitasi dalam prosesnya tidak bisa menyadarkan pemakai seperti itu, Mas Reza? Kekambuhan, apalagi di kalangan selebritas dalam isu penyalahgunaan narkoba, merupakan bukti tambahan bahwa sangat mungkin kita harus lebih menonjolkan pendekatan punitif, pendekatan yang memunculkan rasa sakit daripada pendekatan yang rehabilitatif. Kritik saya terkait dengan kemudian katakanlah gagalnya program rehabilitasi. Pertama, sebetulnya program rehabilitasi yang dikenakan kepada sebutlah pasien itu betul-betul sudah tuntas atau lebih dikarenakan alokasi waktunya yang terbatas. Kalau alokasi waktunya yang terbatas, berarti saya khawatir sesungguhnya pasien belum dalam keadaan bersih namun sudah harus keluar dari pusat rehabilitasi. Kalau itu yang terjadi, maka masuk akal bahwa resiko bagi yang bersangkutan untuk mencandu kembali amat sangat besar. Karena sekali lagi, program rehabilitasinya sesungguhnya belum tuntas. Itu pertama. Yang kedua, anggaplah bahwa di pusat rehabilitasi semuanya berlangsung ideal. Rehabilitasi fisik berlangsung, rehabilitasi psikis berlangsung, kemudian pasien dikembalikan ke keluarganya. Nah, persoalannya, kehidupan keluarganya ikut dibenahi atau tidak? Lingkungan pergaulan di masyarakatnya ikut diubah atau tidak? Kalau kemudian kehidupan keluarga dan juga lingkungan sosial yang bersangkutan tetap porak-poranda, maka betapapun si pasien tersebut sudah bersih secara fisik dan sudah lurus secara psikis, tapi secara sosial amat sangat mungkin dia kembali menjadi pecandu. Tambahan lagi kalau kemudian ada persoalan finansial di situ yang juga tidak ikut teratasi. Itu persoalan kedua yang menjadi penyebab mengapa rehabilitasi katakanlah gagal. Baik. Yang ketiga adalah pendekatannya memang cenderung klasikal, abai terhadap sisi-sisi individual yang membedakan antar pasien mengapa mereka menjadi penyalahguna. Baik, jadi ada hal-hal tertentu yang tentunya harus saling berkaitan seperti baik keluarga, individunya masing-masing dan hal-hal yang seperti Mas Reza sampaikan. Dan untuk rehabilitasi sendiri ketika seseorang menjalani masa rehabilitasi, biasanya dalam butuh waktu berapa lama hingga dia dikatakan bersih? Seharus dan sebaiknya, Mas Reza. Baik. Nah, ini berkaitan dengan poin yang saya katakan barusan, pendekatan klasikal yang abai terhadap kondisi individual. Sesungguhnya Mas, setiap pasien memiliki derajat toleransinya masing-masing terhadap program rehabilitasi yang dikenakan kepada mereka. Ada pasien tertentu yang katakanlah peka, yang punya dorongan untuk berubah tabiat cukup besar, sehingga program rehabilitasi katakanlah bisa berlangsung dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tapi bayangkan bahwa ada pasien yang sudah sekian lama menyalahgunakan narkoba, zat-zat kimia itu sudah mengendap sekian lama di dalam tubuh mereka, tambahan lagi pemikiran mereka belum bisa diluruskan, maka apa boleh buat terhadap pasien semacam ini, boleh jadi program rehabilitasi akan makan waktu yang lama dan tidak tertutup kemungkinan amat sangat sulit untuk dipulihkan kondisinya. Jadi sangat-sangat individual sifatnya. Baik Mas Reza, kita akan lanjutkan perbincangan kita, akan tetapi kita break sejenak dan pemirsa tetaplah di Dialog Nusantara Siang. Mas Reza, ya, Maaf ya tadi handphonenya jatuh. nggak apa-apa. Kita masih ada satu segmen lagi ya Mas Reza. Oke, Ya, menarik tadi sekali. suaranya cukup jelas Mas. Sangat jelas di sini, ya. Walaupun gambarnya kurang bagus ya. Tidak masalah, yang jelas masih sudah bagus kok sekarang. Tadi di awal-awal memang agak terlambat gitu gambarnya dia. Ya. Oke.
Kalau BIN Hmm, katanya pilih rehabilitasi, tapi kalau polisi saya dengar sendiri mereka pilih tembak kepala aja sebetulnya. betul betul. Dan yang menjadi masalah anak-anak ini sepertinya semakin lama semakin banyak begitu ya yang menjadi korban ibarat. Iya, sebetulnya perilaku ngelem itu kan sudah cukup Betul, lama, Mas. betul, betul. Itu Tapi kita apakah anggap, bagian dari narkoba seperti lem dan lain-lain ya, itu? ya sayangnya tidak tercantum dalam undang-undang. Oh iya, iya. Dan disebut sebagai narkoba dan psikotropika itu terbatas. Oke Mas Memang harus Reza, terus. 30 detik Oke, kita baik, lanjutkan. Oke. baik. Anda kembali menyaksikan Nusantara Siang. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita bersama Mas Reza Indragiri Amril. Beliau adalah psikolog forensik dan juga merupakan konsultan pada Lentera Anak Foundation. Halo, selamat siang Mas Reza. Masih mendengar suara saya? Silakan Mas Adi. Baik, mengenai narkoba ini dan juga kepada anak-anak. Kenapa mungkin sudah kita bahas sedikit di awal tadi. Anak-anak ini begitu rentan terhadap penyebaran narkoba ini. Mengapa demikian selain beberapa hal yang sudah disampaikan? Apakah anak-anak ini dengan usianya yang masih labil seperti itu adalah menjadi sasaran dari para pengedar yang paling empuk untuk diedarkan untuk narkoba sendiri? Tidak keliru kalau kita asumsikan anak-anak sebagai individu yang katakanlah rentan, yang masih sedemikian lenturnya seperti plastik sehingga dianggap mudah dipengaruhi, termasuk dikenai dengan pengaruh-pengaruh buruk. Tapi kalau kemudian kita pandang dari sisi lain, maka sebetulnya kelenturan itu merupakan sebuah potensi resiliensi. Potensi bagi tumbuh kembangnya daya lenting anak, bagi daya tahan anak, termasuk untuk melawan godaan narkoba. Nah tinggal lagi ya anggaplah balap-balapan pengaruh positif ataukah pengaruh negatif yang akan mengenai si anak. Apakah daya lenting yang akan terbangun atau justru kondisi genting yang akan terbina pada diri si anak. Apa yang ingin saya katakan, kelenturan itu ternyata memiliki sisi positif, memiliki sisi negatif. Dengan demikian tidak cukup kita perbincangkan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak dengan berfokus pada anak-anak itu sendiri, tapi juga terkait dengan lingkungan sosial, terutama sekali lingkungan keluarga si anak. Baik, Apabila keluarga si anak memiliki ketangguhan, maka kita pantas berharap kelenturan itu akan bisa terbina secara positif. baik. Jika anak-anak menjadi salah satu korban dari pemakai itu sendiri, ya, nah langkah yang paling tepat ini biasanya menurut Mas Reza seperti apa? Jika kepolisian dan juga BIN mengatakan ada sedikit perbedaan persepsi, apakah memilih rehabilitasi atau mungkin merupakan hukuman adalah langkah paling tepat, Mas Reza? Undang-undang perlindungan anak sesungguhnya sudah memberikan batasan bahwa anak-anak yang tersangkut kasus penyalahgunaan narkoba harus mendapatkan perlindungan khusus. Namun jangan keliru tafsir, perlindungan khusus itu bisa saja disajikan dalam bentuk hukuman. Tentu saja hukuman yang sifatnya edukatif. Nah, tadi saya katakan bahwa ada dua rezim, sebutlah demikian. Ada dua bentuk penyikapan. Kepada anak-anak khususnya, saya memandang mereka tetap harus diberikan pesan tegas. Yang kamu lakukan itu keliru, yang kamu lakukan itu salah, sehingga kamu sudah sepatutnya untuk diberikan hukuman. Jadi silakan dikenakan hukuman. Tapi pada saat yang sama, kepada anak-anak tersebut juga patut diberikan rehabilitasi. Jadi seimbang antara pendekatan yang sifatnya punitif, yang menghukum, yang memunculkan rasa sakit, rasa kapok itu harus dimunculkan, tapi diimbangi dengan pendekatan-pendekatan rehabilitatif untuk meluruskan proses berpikir si anak, untuk membangun sekali lagi daya lenting si anak terhadap berbagai macam pengaruh negatif yang bisa sewaktu-waktu menjerat mereka dalam masalah narkoba. Kombinasi, Mas. Baik, berarti ada keseimbangan di antara keduanya untuk si anak sendiri. Tapi lalu bagaimana pula dengan pengedar? Apa yang harus Nah, digunakan merupakan hukuman dan caranya agar pengedar ini juga ya bisa
bisa berkurang khususnya di Indonesia. Walaupun kita lihat bahwa kementerian maupun juga lembaga-lembaga terkait selalu mensosialisasikan terkait bahaya narkoba, akan tetapi sepertinya efek jera masih belum bisa dirasakan. Tidak hanya terhadap para pengedar, tapi bagi pecandu kambuhan, menurut saya sangat tepat diberikan pendekatan punitif. Jadi penyikapannya lebih pada membuat mereka takut, membuat mereka sakit, membuat mereka tanda petik menderita. Harus dipahami bahwa korban penyalahgunaan narkoba bukan hanya orang yang memakai narkoba, tetapi masyarakat pun bisa dianggap sebagai korban. Nah, masyarakat ini yang dalam khazanah viktimologi disebut sebagai entah itu korban sekunder, entah itu korban tersier. Nah, kepada para korban sekunder atau korban tersier atau kepada masyarakat itu juga perlu dikirimkan pesan yang jelas, yang gamblang, bahwa penyalahgunaan narkoba ini salah. Dengan demikian, ketika ada pecandu yang diberikan hukuman yang menyakitkan atau pendekatan yang punitif, masyarakat juga secara tidak langsung mendapatkan hukuman itu. Secara tidak langsung, dalam pengertian masyarakat juga bisa merasakan ketakutan, masyarakat juga bisa merasakan kengerian, dan akhirnya memutuskan untuk oke, saya tidak akan pernah mendekati narkoba sama sekali. Jadi ada dua efek jera yang bisa dimunculkan. Efek jera langsung, yaitu kepada para pengedar, dan juga efek jera tidak langsung, yaitu kepada masyarakat dalam kurung calon-calon penyalahguna narkoba. Baik, jika kita melihat ada seseorang yang menggunakan narkoba dan mungkin ada masyarakat yang melihat seperti itu, akan tetapi takut untuk melaporkan karena ada satu sisi lain takut terhadap psikis yang menggunakan ataupun mungkin bagi para pelapor sendiri yang akhirnya menimbulkan kegundahan seperti itu bisa dikatakan. Ya. Nah, bagaimana sih langkah yang harus dilakukan ketika dalam lingkungan keluarga terdekat ataupun kita sebagai masyarakat melihat di lingkungan kita ada yang menggunakan narkoba? Langkah apa yang bisa dilakukan? Karena kita juga untuk merehabilitasi tidak punya wewenang hal itu. Lalu apa langkah yang bisa kita lakukan untuk melaporkan si pemakai ini sendiri seperti itu? Hukum kita sebetulnya sudah cukup arif bahwa bagi siapapun yang menyalahgunakan narkoba, tapi kemudian memutuskan untuk melapor, memutuskan untuk berinisiatif mencari bantuan, maka kepada mereka tidak akan dihukum. Jadi silakan edukasi keluarga kita, silakan edukasi tetangga kita yang kadung menjadi pengguna narkoba. Ayo kita sama-sama ke kantor polisi. Ayo kita sama-sama ke kantor BIN. Atau ayo kita sama-sama ke rumah sakit. Sampaikan tentang kondisi yang bersangkutan, lalu sampaikan pula ke aparat penegakan hukum agar kemudian si pengguna atau si pecandu ini katakanlah mendapatkan dispensasi karena sudah memiliki kesadaran sehingga mengambil inisiatif untuk mencari pertolongan termasuk untuk mendapatkan perlindungan khususnya bagi anak-anak maupun remaja. Baik, sebenarnya mungkin bisa sedikit dijelaskan sih Mas Reza, seperti apa sebenarnya efek dari narkoba ini sendiri sehingga membuat orang ketagihan. Mungkin dari Ya. masyarakat ada yang belum mengetahui dan walaupun ya jangan sampai mengkonsumsi atau menggunakan narkoba ini. Secara umum ada dua efek narkoba. Pertama efek, ya sebutlah efek positif, yaitu efek yang memunculkan rasa senang, rasa bersemangat, riang gembira, bergairah, menjadi ekspresif, emosi menjadi hidup. Nah ini efek positif macam ini yang dicari-cari oleh orang-orang yang barangkali kecapean, pola hidupnya tidak karuan, sehingga keteraturan tidur juga hilang. Nah, agar suasana hati tetap semarak, mereka pilih narkoba jenis tertentu yang memunculkan efek tanda petik positif. Tapi juga ada narkoba dengan jenis-jenis tertentu yang memunculkan efek negatif. Apa gejalanya? Withdrawal, pengunduran secara fisik dan secara mental. Jadi lebih tenang, pikiran jadi lebih syahdu, suasana hati menjadi lebih redup, bawaannya mau istirahat, mau tidur, dan seterusnya. Nah ini kita bisa bayangkan mereka-mereka yang gemar dugem, mereka-mereka yang gemar dunia gemerlap, mungkin akan mencari obat atas keletihan mereka sekaligus kegairahan yang menyala-nyala dengan mencari narkoba dengan efek negatif itu. Tujuannya agar apa? Agar bisa istirahat, agar pikiran bisa tanda petik lebih tenang, dan seterusnya. Apapun itu, baik itu efek positif maupun efek negatif, harus dipahami itu sebagai sebuah cara yang keliru total untuk mengelola hidup.
Baik, dan ini merupakan langkah yang buruk sekali untuk kedepannya, merupakan banyak sekali dampak negatifnya. Mungkin bisa Anda jelaskan seperti apa dampak negatif ketika seseorang akhirnya mengkonsumsi narkoba dan sampai ketergantungan narkoba seperti itu. Karena mungkin itu adalah merupakan Ya, pilihan yang mereka anggap benar, tapi sebenarnya itu adalah ya. langkah yang salah dan fatal. Saat lalu kita bicara tentang efeknya terhadap psikis yang bersangkutan dan juga terhadap fisik. Tapi harap diingat penyalahgunaan narkoba juga bisa punya efek sosial. Perceraian, diasingkan keluarga, dipukuli tetangga, kemudian juga punya efek finansial atau efek ekonomi. Tabungan habis, pekerjaan hilang, dan juga ada efek spiritual, muncul perasaan berdosa, muncul perasaan tidak berguna, dan juga jangan lupa, siapapun menyalahgunakan narkoba harap diingat, tidak tertutup kemungkinan dikenai hukuman maksimal. Apa itu? Hukuman mati. Nah, silakan saja bayangkan itu. Anda pilih untuk hidup, lalu memutuskan untuk berinisiatif melapor ke polisi atau mencari pertolongan ke rumah sakit, atau milih untuk kemudian dikejar-kejar hukum dan bersiap-siap, siapa tahu suatu saat nanti dicabut nyawanya oleh eksekutor sebagai manifestasi dari adanya vonis bersalah yang dijatuhkan oleh hakim. Baik, dan terakhir ini Mas Reza, saran Mas Reza kepada seluruh pihak agar narkoba ini benar-benar dijauhi. Silakan Mas Reza. Saya berkeyakinan bahwa masalah narkoba akan bisa teratasi kalau kita mengedepankan pendekatan multidimensional, multikanal, termasuk dari otoritas penegakan hukum. Nah, kalau sudah bicara tentang pemberantasan narkoba dan melibatkan otoritas penegakan hukum, mari kita sama-sama ingatkan kembali teman-teman kita di seluruh lembaga penegakan hukum agar mereka juga bisa menjadi sosok panutan. Jangan sampai kemudian ada aparat yang beralih rupa menjadi oknum. Mereka ikut-ikutan menyalahgunakan narkoba, bahkan menjadi bagian dari peredaran narkoba itu sendiri. Yang jelas butuh kerja sinergi, butuh transparansi, tapi juga sekaligus mengkombinasikan antara pendekatan rehabilitatif yang terkesan manusiawi dengan pendekatan punitif yang terkesan keji, tapi mudah-mudahan bisa memunculkan efek jerah. Baik, Mas Reza Indragiri Amril, terima kasih atas kesempatan untuk berbincang di Terima Dialog kasih Mas Nusantara Adi. Siang Nusantara TV hari ini. Semoga sehat selalu Mas Reza. Sampai Terima jumpa. kasih Mas Adi, sampai jumpa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.